Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Einstein Kanmelato dari kelas 12 IPA 3. Oke, saat ini saya akan menjelaskan materi inti atom dan teknologi nuklir. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih atom itu. Oke. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Elektron-elektron pada sebuah atom terikat pada inti atom oleh gaya elektromagnetik itu sendiri. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang struktur sebuah atom. Jadi, atom terbentuk dari 3 jenis partikel. Yang pertama adalah elektron, partikel bermuatan negatif. Yang kedua, proton yang bermuatan positif. Yang ketiga, neutron yang bermuatan netral. Atom terdiri dari bagian inti atom atau proton ditambah dengan neutron dan bagian luar atau disebut elektron. Oke, supaya nggak bingung, contohnya saya akan taruh di atas. Oke, sip. Kalau teman-teman udah ngerti, kita lanjut ke pembahasan kita, yaitu inti dan teknologi nuklir. Ya, pertama, inti atom. Inti atom adalah pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron dikelilingi oleh awan elektron. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan elemen dari suatu atom. Pada dinamika kuantum, inti atom dapat digambarkan sebagai molekul yang seharusnya dibentuk oleh atom pengikat, seperti yang dijelaskan oleh fisika molekul. Ukuran inti atom jauh lebih kecil daripada ukuran atom itu sendiri, dan hampir sebagian besar tersusun dari proton dan neutron. Hampir sama sekali tidak ada sumbangan dari elektron, atau bisa dibilang elektron itu nggak guna, feeder. Oke, stop dulu. Kalau bingung, gambarnya saya taruh di atas. Ya, lanjut. Inti atom dilambangkan dengan ZXA. X menyatakan nama inti atom, Z menyatakan nomor atom, dan A menyatakan nomor massa atom. Misalnya, kita punya atom karbon, lambangnya kan C. Nomor atomnya itu 6 dan nomor masanya itu 12. Pertanyaannya, penulisannya itu kayak gimana? Jadi penulisannya itu 6C12. Jadi nomor atomnya itu 6, karbonnya itu kan C. Kemudian nomor masanya itu 12. Ya, lanjut. Atom Z menyatakan jumlah proton dan inti atom atau jumlah elektron yang mengelilingi inti, dan nomor massa A menyatakan jumlah proton dan neutron yang terdapat pada inti atom atau jumlah dari nukleon. Jadi A sama dengan P tambah N dan Z sama dengan P atau E. Ya, sekali lagi saya bakal taruh gambarnya di atas. Ya, materi selanjutnya adalah teknologi nuklir. Seperti yang teman-teman ketahui, nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. Satu energi nuklir dapat dihasilkan melalui 2 macam mekanisme, yaitu pembelahan inti atau reaksi fisi dan penggabungan beberapa inti melalui reaksi fusi. Selanjutnya ialah reaksi nuklir. Sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana 2 nukleus atau partikel nuklir bertubrukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Pada prinsipnya, sebuah reaksi dapat melibatkan lebih dari 2 partikel yang bertubrukan, tetapi kejadian tersebut sangatlah jarang. Bila partikel-partikel tersebut hanya bertubrukan dan berpisah tanpa mengalami perubahan, proses ini disebut tabrakan dan bukan sebuah reaksi. Oke. Kemudian reaksi fusi dan reaksi fisi nuklir. Dikenal 2 reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi nuklir. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi pelaburan 2 atau lebih inti atom menjadi inti atom baru yang menghasilkan energi, juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat bertubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi, dan atom yang baru bermassa lebih kecil serta radiasi elektromagnetik. Reaksi fusi juga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Berikut contoh reaksi fusi dan reaksi fisi nuklir. Contoh reaksi fusi adalah reaksi yang terjadi di hampir semua inti bintang di alam semesta dan senjata bom hidrogen. Contoh reaksi
fisi adalah ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Unsur yang sering digunakan dalam reaksi fisi nuklir adalah plutonium dan uranium. Sedangkan dalam reaksi fusi nuklir adalah litium dan hidrogen. Ya. Itu tadi adalah penjelasan saya tentang materi inti atom dan teknologi nuklir. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami dan belajar tentang materi.